Ku bahagia saat bersamamu. Saat itu Bogijo yang baru pulang dan mendengar teriakan ibunya memanggil namanya, Bogijo langsung menemui ibunya yang baru saja bermimpi buruk. Bokmanhum menceritakan semua yang terjadi di mimpinya mengenai Bogijo dan Dodahe. Dan Bogijo mengatakan kalau cincin keluarga Bok masih berada di tempatnya, sedangkan Dodahe mendapatkan cincin itu dari penyelamat nyawanya 13 tahun yang lalu. Bokmanhum sempat bingung karena nggak pernah melihat masa lalu di mimpinya. Bogijo menjelaskan kalau hal itu mungkin masa lalu untuk Dodahe, tapi itu masa depan untuk Bogijo. Di masa lalu, Bogijo akan menyelamatkan Dodahe. Bokmanhum terkejut karena putranya itu akan ditakdirkan menyelamatkan Dodahe di masa lalu. Lalu, Bogijo meyakinkan ibunya agar gak cemas dengan menjelaskan kalau kebakaran yang telah terjadi di masa lalu dan keberadaan Dodahe saat ini yang baik-baik aja, hal itu udah membuktikan kalau Bogijo juga selamat. Bogijo menenangkan ibunya. Setelah Bogijo pergi, Bokmanhum menyadari kalau pernikahan putranya dan Dodahe memang sudah hancur, tapi hubungan mereka baik-baik aja. Dan takdir Bogijo dan Dodahe sudah dimulai dari 13 tahun yang lalu. Mereka bersama mungkin bisa menghidupkan kembali kejayaan keluarga Bok seperti semula. Saat itulah Bokmanhum mengingat tiket lotre, tapi nggak bisa menemukannya guys. Sementara itu, An Sen-gu mengunjungi klub dansa lagi dan memberikan tiket lotre 2,3 miliar won itu pada pemerasnya. Di rumah, Bokmanhum menunggu suaminya pulang dengan cemas. Tapi tiba-tiba ada pesan di ponselnya Bokmanhum. Pesan itu berisi foto-foto An Sen-gu saat menari dengan seorang wanita di klub dansa. Kejadian itu bersama dengan An Sen-gu yang sudah pulang ke rumah. Bokmanhum langsung melempar ponselnya dan An Sen-gu mengambilnya. An Sen-gu melihatnya dan gak bisa berkata apa-apa. Sementara itu di klub dansa akhirnya semua terungkap kalau Bak Il-hong yang sudah mengatur semua ini menggunakan cerita suami dan istri yang dikenal sebagai penipuan untuk menipu An Sen-gu. Kembali ke kediaman keluarga Bok, An Sen-gu berusaha menjelaskan pada Bokmanhum tentang klub dansa dan wanita itu. An Sen-gu juga menjelaskan kalau dirinya juga mendapatkan ancaman dan sudah membayar orang itu. Saat itu Bokmanhum langsung tahu kalau uang itu didapatkan dari tiket lotre. Ternyata suaminya yang mengambilnya. Bokmanhum merasa dikhianati. An Sen-gu meminta maaf karena sudah menyembunyikan hobinya, karena selama ini selalu membantu Bokmanhum mewujudkan impiannya. An Sen-gu saat itu mengatakan kalau An Sen-gu merasa kalau Bokmanhum selalu tahu dengan apapun yang dilakukan oleh An Sen-gu. Bokmanhum selalu mengetahui apa yang terjadi di hidupnya An Sen-gu sebelum An Sen-gu mengetahuinya. Dan An Sen-gu harus menjaga jarak dengan orang lain karena harus melindungi rahasia keluarga ini. Akhirnya Bokmanhum mengusir An Sen-gu dari rumah. Saat An Sen-gu keluar, An Sen-gu bertemu dengan Bok Yina. Dan An Sen-gu mengatakan kalau dirinya akan berlibur. Tapi Bok Yina membaca pikiran kakeknya itu. Saat itu Bokmanhum hanya terdiam saja di kamarnya. Sore harinya Bogijo mencari ayahnya dan Bok Dong-hee menjawab kalau ayah mereka sedang berlibur. Lalu Bok Yina pulang dan memberitahu ayahnya kalau kakeknya nggak sedang berlibur. Tapi saat Bogijo menanyakan pergi kemana, Bok Yina nggak menjawab dan pergi meninggalkan ayahnya. Keesokan paginya, Grace dan Oh Hyung-tae membicarakan tiket lotre. Dodahe terkejut melihat tiket lotre 2,3 miliar won itu ada di tangan Bak Il-hong. Lalu siang harinya, Dodahe memberitahu Bogijo tentang hal itu. Dodahe mengatakan kalau ibunya sudah menyingkirkan pilar yang menyokong keluarga Bok. Dodahe mengatakan kalau Bogijo sudah membuat keluarganya sendiri dalam bahaya dengan berusaha menyelamatkan Dodahe. Dodahe memperingatkan Bogijo kalau Bak Il-hong sudah merencanakan untuk menghancurkan keluarga Bok. Dan target sebenarnya adalah Bokmanhum, angsa emas yang mengaduk lotre. Dodahe juga mengatakan kalau cincin itu hanya cincin yang sama saja, bukan berarti Bogijo yang menyelamatkannya, dan penyelamat Dodahe memiliki luka di lehernya. Bogijo langsung pulang ke rumahnya, tapi ibunya nggak ada di rumah. Ternyata Bokmanhum diajak Bok Dong-hee untuk bertemu dengan Jo Ji-han di sebuah restoran. Jo Ji-han mengungkap tujuan klinik kecantikan itu dibentuk. Dan intinya Jo Ji-han dan Bok Dong-hee meminta dukungan Bokmanhum. Tapi saat itu Bokmanhum pusing memikirkan An Sen-gu yang dulunya memiliki mimpi yang sama dengannya, tapi saat ini sudah membohongi dirinya, lalu ditambah lagi urusan Jo Ji-han. Bokmanhum to the point mengatakan kalau Jo Ji-han seorang penipu dan berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Grace. Mendengar hal itu, Jo Ji-han sedikit terkejut dan Bok Dong-hee meminta Jo Ji-han agar menunggu di depan ruangan.
Saat itu Bogdonghi menganggap ibunya kelewatan. Bogdonghi menganggap kalau ayahnya pasti sudah sesak tinggal bersama ibunya karena semua orang terkena dampak dari mimpi ibunya. Hanya Bokmanhum yang nggak sadar. Bogdonghi bahkan menjalani hidupnya seperti yang diimpikan oleh Bokmanhum. Dan Bogdonghi membuang semua mimpinya. Bokmanhum sudah menghancurkan impian Bogdonghi karena Bokmanhum menyuruh Bogdonghi agar merelakan semua dan menikah saja. Karena Bokmanhum menyuruh Bogdonghi segera memiliki momongan untuk mewariskan kekuatan keluarga Bok. Bokmanhum juga sudah menjanjikan uang sebesar 50 miliar won jika Bogdonghi menikah. Saat itu Bogdonghi menyatakan pasti akan menikah dan lepas dari genggaman Bokmanhum. Di rumah, Bogwiju memeriksa laci dan melihat banyak sekali surat tunggakan. Lalu di kamar ayahnya, Bogwiju menemukan kartu anggota klub dansa. Sementara itu di restoran, saat membayar, ternyata semua kartu milik Bokmanhum udah limit. Dan saat itulah Bak Il-hong muncul dan membayarkan tagihan restoran Bokmanhum. Di sekolah, Bogina diintimidasi oleh hampir semua teman-teman sekolahnya. Salah satu temannya sudah membuat kacamatanya pecah dan menjadi sasaran lelucon. Goherim datang dan berpura-pura membantunya, padahal sebelumnya menertawakan Bogina. Sebelum membaca pikiran Goherim, Bogina menghempaskan tangan Goherim dan kabur. Di rumah, Bogwiju menerima telepon dari sekolah yang menerangkan kalau Bogina meninggalkan sekolah tanpa izin dan sekarang hilang. Bogwiju dengan segera menuju istana sauna, lalu bersama dengan Dodahe dan Noh Hyung-tae mencari Bogina. Mereka mencari Bogina kemana-mana, tetapi sia-sia. Bogwiju menyadari kalau dirinya nggak tahu apa-apa tentang putrinya, dan kalau selama ini Bogina sudah lama selalu sendirian. Bogwiju, Dodahe, dan Noh Hyung-tae tiba di sebuah taman yang menurut Noh Hyung-tae, Bogina selalu sendirian berada di taman itu. Bogwiju mempertanyakan apakah ini ulah wanita di istana sauna. Kemudian Dodahe dan Noh Hyung-tae akan kembali ke istana sauna, sedangkan Bogwiju pulang ke rumahnya. Dodahe kembali ke istana sauna sedikit khawatir kemungkinan Bak Il-hong membawa Bogina, tapi Dodahe menemukan Bokmanhum di ruang sauna yang sedang tertidur. Bak Il-hong mempertanyakan tindakan Dodahe yang mencuri telur emas dan memberikannya ke keluarga Bok. Saat itu, Dodahe mengatakan kalau Bogwiju yang memberikan nomor lotre itu untuk membayar hutang Dodahe pada Bak Il-hong. Dodahe saat itu bisa saja langsung meninggalkan Bak Il-hong, tapi nggak dilakukannya karena Bak Il-hong yang sudah lama merawatnya. Dan semua ini dilakukan oleh Dodahe karena merasa iba pada Bak Il-hong. Dodahe selama ini iba karena menganggap Bak Il-hong merindukan putrinya yang sudah meninggal. Dan Dodahe menganggap dirinya sudah seperti putri Bak Il-hong. Tapi ternyata Bak Il-hong hanya menginjak Dodahe. Jika itu kemauan Bak Il-hong, Dodahe akan berhenti menjadi putrinya Bak Il-hong. Dodahe langsung meninggalkan Bak Il-hong. Bak Il-hong hanya berteriak. Dodahe mengatakan agar Bak Il-hong menjauhi keluarga Bok. Kalau tidak, Dodahe akan membalasnya dengan cara yang diajarkan oleh Bak Il-hong. Noh Hyung-tae hanya diam saja walaupun Bak Il-hong murka. Sementara itu Bogwiju memeriksa kamar Bogina dan menemukan ponsel Bogina yang rusak. Dan saat itu Dodahe datang menyarankan agar Bogwiju ke masa lalu. Tapi Bogwiju nggak bisa melakukannya. Kemudian mereka memeriksa laci dan menemukan tanggal kelahiran Bogina yang ditandai dengan rusak. Lalu saat itu Dodahe melihat Bogwiju dari masa depan yang muncul, yang memberitahu mereka kalau Bogina ada di gudang gim sekolah. Lalu Dodahe dan Bogwiju masa kini bergegas pergi ke sekolah Bogina untuk mencari Bogina. Di sekolah, di tempat gim, teman-teman Bogina berkumpul dan menggosipkan tentang kenapa Han Jin-woo meninggalkan klub menari. Karena Han Jin-woo menyatakan cinta, tapi ditolak oleh seseorang, guys. Mereka berpikir kalau yang menolak itu adalah Goherim, tapi Goherim mengatakan kalau bukan dirinya. Saat itu Goherim tidak menyangka kalau Bogina menolak Han Jin-woo. Lalu Goherim melihat Bogina yang tertidur di gudang gim. Dan Goherim sepertinya sengaja menguncinya dan meninggalkan Bogina di gudang gim. 저기요. 여기 있는데. Bogwiju dan Dodahe berusaha mendobrak pintu ruangan olahraga, lalu satpam membantu mereka membuka pintu gudang dan menemukan Bogina di sana. Lalu ketiganya mengunjungi restoran untuk makan malam, dan saat itu Bogwiju bersikeras ingin mengetahui siapa yang mengunci Bogina di dalam gudang. Bogina hanya mengatakan kalau dirinya ingin pindah dari sekolah dan pergi ke kamar kecil. Lalu Dodahe mengikutinya. Di kamar kecil itu, Bogina melihat kaca dan menyalahkan Dodahe
karena Bogina berharap agar tidak terlihat selamanya. Dodahi mengetahui kalau Bogina membaca pikiran teman-temannya. Bogina ingin Goherim menyukainya dan Bogina juga ingin memahami Goherim. Saat itu Bogina nggak tahu di mana kesalahannya. Dodahi mengatakan kalau nggak ada yang tahu perasaan Bogina jika Bogina sendiri nggak mengatakannya. Karena nggak semua orang punya kekuatan. Bogina saat itu mengatakan kalau dirinya juga nggak tahu bagaimana perasaannya. Bogina sudah bercermin dan menatap matanya sendiri, tapi Bogina nggak bisa mendengar apapun. Lalu, Dodahi berbagi pengalamannya saat diintimidasi dan dikurung di dalam gudang. Saat itu tidak ada yang menyadari kalau Dodahi dikurung di gudang. Kemudian terjadi kebakaran. Seharusnya itu adalah akhir bahagia bagi gadis yang nggak dianggap. Dan saat itu Dodahi berpikir akan menghilang tanpa ada yang mengetahuinya. Namun, ada seseorang yang menerobos api itu dan menemukan Dodahi. Saat itu Dodahi berpikir kalau dirinya tidak terlihat, tapi rupanya ada seseorang yang melihatnya. Tapi Dodahi mengatakan kalau dirinya nggak mengetahui siapa penyelamatnya itu. Lalu, Dodahi meyakinkan Bogina kalau Bogina pasti masih memiliki seseorang yang peduli pada Bogina. Dan saat mereka datang, Bogina tidak perlu takut pada mereka. Dodahi mengatakan kalau yang didengar oleh Bogina itu hanya sebagian kecil dari pikiran orang-orang seperti perasaan sementara. Saat Dodahi kembali, Dodahi meminta Bogwiju untuk tenang, tidak berbicara saat menghadapi Bogina, hanya menatap mata Bogina saja dalam-dalam. Kemudian saat bersama dengan Bogina, Bogwiju menawari putrinya minuman es, tapi Bogina menolak dan menjatuhkan minuman itu. Dengan segera Bogwiju membersihkan baju dan melepaskan kacamata putrinya. Bogina sebenarnya nggak mau kacamatanya dilepas. Akhirnya mata mereka berpandangan. Bogwiju mengikuti semua saran Dodahi, hanya menatap mata putrinya dan meminta maaf karena sudah meninggalkan Bogina sendiri. Bogwiju juga ingin bersama Bogina meskipun sudah terlambat. Bogwiju nggak tahu bagaimana cara mendekati Bogina, tapi Bogwiju akan berusaha keras. Mulai sekarang Bogwiju akan berusaha menghabiskan waktu bersama Bogina. Bogwiju akan melakukan apapun agar bisa kembali ke momen terbaik ketika Bogina dilahirkan. Bogwiju gak menyadarinya kalau Bogina menanggapi setiap kata-kata yang keluar dari hati Bogwiju. Bogina menjawab, apakah yang dimaksud adalah momen terburuk ayahnya? Karena peristiwa itu adalah peristiwa yang sudah merenggut Bogwiju. Bogwiju terkejut karena Bogina bisa mendengar pikirannya. Bogina bisa mengetahui pikiran ayahnya melalui mata ayahnya. Akhirnya Bogwiju mengetahui kalau karena itulah putrinya selalu menghindari kontak mata. Bogwiju mempertanyakan sejak kapan Bogina memiliki kekuatan itu. Kenapa merahasiakan hal itu? Kenapa nggak bilang kalau punya kekuatan super? Tapi saat itu Bogina mengatakan kalau dirinya ingin kekuatan ini menghilang saja. Momen yang merenggut ayahnya dan merenggut ibunya. Cerita kembali ke waktu sebelum kecelakaan terjadi. Saat itu Iseyeon mengatakan pada Bogina kecil kalau mereka berdua akan pindah rumah dan tidak mengajak Bogwiju. Tapi Bogina kecil membaca isi hati ibunya yang menyalahkan kelahirannya. Saat itu Iseyeon terkejut karena Bogina kecil mengetahui isi hatinya. Karena itulah konsentrasi Iseyeon berantakan dan mobilnya kecelakaan. Dan saat ini Bogina menyalahkan dirinya sendiri. Karena seharusnya orang-orang harusnya boleh menyembunyikan perasaan mereka. Pasti ibu dan teman-teman Bogina juga nggak mau Bogina tahu isi hati mereka. Tapi Bogina sudah terlanjur membaca pikiran mereka. Bogina menganggap dirinya monster dan seharusnya tidak terlahir. Bogwiju menenangkan putrinya kalau bukan hal itu. Semua bukan salah Bogina. Bogwiju memeluk putrinya. Bogwiju mengakui kalau dirinya sudah membiarkan Bogina terlalu lama. Bogwiju meminta maaf karena nggak tahu apapun. Bogwiju mengatakan kalau betapa berharganya ketika Bogina dilahirkan. Sementara itu di istana sauna, Bokmanhum sudah terbangun dan memberitahu Bak Ilhong kalau putrinya masih hidup. Dalam kilas balik terungkap kalau Dodahi memberitahu Bokmanhum agar menggunakan cerita putrinya Bak Ilhong sebagai kelemahannya. Di gedung sasana kebugaran Bok Donghi sedang menaiki tangga untuk berolahraga dan didukung oleh Grace. Di atap, Grace meminta Bok Donghi untuk terbang bersamanya. Dan mereka berbagi ikatan yang tidak biasa menjadi karakter sampingan dalam keluarga mereka. Sementara itu, Bogwiju membantu Bogina mengendarai sepeda. Bogina berhasil mengendarinya.
쭉 달려이나! Saat Bogina menuntun sepedanya, Bogina bertemu dengan Han Jinwoo. Yang meminta Bogina untuk tidak melarikan diri lagi, dan Han Jinwoo melakukan yang terbaik untuk menghindari Bogina. Karena Bogina tidak menanggapi pengakuan perasaan Han Jinwoo merasa ditolak. Tapi saat Han Jinwoo akan pergi, Bogina juga mengatakan kalau dirinya juga menyukainya. Sementara itu, Bogwiju dan Dodahe mendiskusikan tentang Bogina. Saat Dodahe akan memberitahu Bogwiju kalau dirinya di masa depan tampak sedih, Bogwiju tiba-tiba melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dan bisa ke waktu kelahiran Bogina. 몇 번이고 돌아 내 생애 최고로 행복한 시간. Ketika Bogwiju kembali, Bogwiju menyebutkan kalau dirinya pasti akan menyelamatkan Dodahe juga. Dan Bogwiju memasangkan cincin keluarga Bog di jari Dodahe dan satu lagi di jarinya sendiri. Bogwiju mengatakan kalau akan kembali untuk menyelamatkan Dodahe, sehingga Bogwiju bisa bertemu dengan Dodahe lagi setelah 13 tahun dan jatuh cinta padanya. Mereka akhirnya berbagi ciuman. Sementara itu, Bok Man-hum mendapatkan mimpi menakutkan dan bergegas ke klub dansa untuk mencari In-seung-gu. Bok Man-hum panik dan menangis memberitahu suaminya kalau Bogwiju akan mati. Lalu, cerita berlanjut saat Bogwiju dan Dodahe pergi berlibur bersama. Bogwiju dan Dodahe berdebat mengenai detail kecil dalam film favorit mereka. Dodahe meminta Bogwiju untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mengetahui warna sebenarnya dalam adegan sebuah film. Dan Bogwiju menyetujuinya. Tapi ketika Bogwiju kembali, mobilnya sudah berantakan. Kejadian yang sama terulang kembali. 5 hari sebelum kecelakaan itu, Dodahe secara resmi pindah kembali ke rumah keluarga Bok dan diterima dengan hangat. In-seung-gu pun kembali ke rumah dan Bogwiju merasa bersyukur dan bahagia. Namun sepertinya semua orang kecuali Bogwiju sudah mengetahui tentang kematian Bogwiju yang tidak terhindarkan. Semuanya terungkap kalau Bok Man-hum sudah memberitahu Dodahe tentang mimpi buruknya dan meminta Dodahe untuk membuat Bogwiju menjalani hari-hari yang paling bahagia dalam hidupnya. Dodahe bingung dan menjawab bagaimana bisa Dodahe tetap berada di sisi Bogwiju dan mengetahui kalau Bogwiju akan mati karena Dodahe. 이미 다 해봤어. 오 Tapi meskipun begitu, Dodahe menyetujui permintaan Bok Man-hum. 남은 시간. Di sekolah, wali kelasnya Bogina menanyai anak-anak yang hadir di gedung olahraga sekolah, siapa yang mengunci Bogina di dalam gudang penyimpanan. Lalu, mereka semua menoleh pada Goherim. Dan seluruh sekolah sedang membicarakan kepribadian Goherim yang sebenarnya. Bahkan Bogina menolak untuk berbicara dengan Goherim. Dan saat itu Goherim melihat Bogina dan Han Jinwoo bersama. Di rumah keluarga Bok, Bogwiju mengusulkan agar keluarganya pindah ke rumah yang lebih kecil karena mereka tidak mampu lagi merawat rumah yang megah. Bogwiju mengatakan membiarkan Bok Dong-hee yang mengurus gedung pusat kebugaran dan mulai saat ini Bogwiju yang akan mengurus ayah, ibu, dan Bogina. Saat itu Bok Man-hum datang dan langsung menyetujuinya. Lalu saat Bok Man-hum dan In-seung-gu bicara berdua, Bok Man-hum meminta suaminya agar tutup mulut. In-seung-gu mengatakan kalau tidak sanggup lagi melakukan sandiwara ini karena omongan putranya yang dewasa dan gak mengetahui apapun. In-seung-gu menyarankan kalau memang akan pindah rumah, In-seung-gu menyarankan pindah ke luar negeri dan menjauhi Dodahe. Jika tidak bisa dihindari, setidaknya bisa menundanya. Tapi Bok Man-hum mengatakan kalau mereka tidak bisa berbuat apapun. Bok Man-hum mengingatkan kalau mereka hanya akan kembali untuk sementara, dan keluarga Bok hanya bisa memanfaatkan saat-saat terakhir bersama dengan Bogwiju, seperti nggak akan terjadi apa-apa sampai Bogwiju pergi ke masa lalu. Di gedung pusat kebugaran Bok, Bok Dong-hee berlari di atas treadmill sambil menangis, karena menyadari kematian Bogwiju yang akan segera terjadi. Kilas balik, Bok Man-hum melarang Bok Dong-hee untuk bercerita tentang mimpinya pada Bogwiju dan meminta Bok Dong-hee agar melakukan semua hal seperti biasa. Bogwiju akan pergi dan Bok Man-hum bisa mendapatkan gedung pusat kebugaran Bok. Tapi saat itu Bok Dong-hee kesal dan menyalahkan mimpi ibunya yang sama sekali nggak ada solusinya. Karena bagaimanapun juga Bogwiju adalah adiknya. Dan saat itu Bok Dong-hee mengatakan kalau mimpi ibunya sudah membunuh Bogwiju. Bok Man-hum hanya menangis dan nggak bisa berbuat apapun. Sementara itu Bogwiju, Bogina, dan Dodahe menikmati hari yang penuh tawa dan kegembiraan, mengendari sepeda dan berfoto di booth foto. Malamnya Bogwiju menyelinap ke kamar Dodahe dan bersikeras untuk tinggal.
Bogiju berjanji untuk mengingat momen ini dan kembali ke momen ini. Saat itu Bogiju mengatakan kalau dirinya juga ingin menyelamatkan Dodahe yang berusia 17 tahun di masa lalu. Tapi Dodahe mengatakan kalau Bogiju dan dirinya harus menikah terlebih dahulu setelah hari pernikahan besar Baek Dong-hee sebelum Bogiju melakukan perjalanan pahlawan supernya ke masa lalu. Dan mereka berencana mengunjungi pantai keesokan harinya. Sementara itu di warung, Baek Dong-hee dan Grace nongkrong bareng dan membicarakan tentang Dodahe, tentang Grace yang masih menganggap Dodahe keluarga meskipun Dodahe sudah meninggalkan istana sauna. Tapi saat itu Grace mengatakan kalau yang paling berbahaya itu adalah ibu mereka, karena Baek Il-hong nggak akan dengan mudahnya melepaskan Dodahe. Sementara itu di istana sauna, Baek Il-hong memberi Noh Hyung-tae perintah samar mengenai Dodahe dengan mengatakan kalau keluarga Baek Il-hong akan mengantar Dodahe jika Dodahe mau pergi meninggalkan keluarga Baek Il-hong. Keesokan harinya Dodahe dan Baek Gwiju sedang berkendara ke pantai dan mereka berdebat tentang detail film sampai Baek Gwiju kembali ke masa lalu untuk mencari jawabannya. Tetapi saat kembali Baek Gwiju menemukan mobilnya mengalami kecelakaan dan Dodahe menghilang. Polisi dan ambulan tiba lalu pencarian pun dilakukan. 블랙박스도 고장나 있고 뭐 길 따라서 1번부터 3번까지 계속 쳐. Namun mereka hanya menemukan mantel Dodahe saja. Bogiju benar-benar hancur karena hilangnya Dodahe dan mengalami depresi. Bogiju mencarinya kemana-mana tetapi nggak berhasil. Akhirnya Bogiju mengunjungi istana sauna, di mana Bogiju menuduh Baek Il-hong yang membunuh Dodahe. Tapi Baek Il-hong berteriak, "Mengapa Bogiju nggak bisa menemukan Dodahe? Mengapa Bogiju nggak bisa menyelamatkan Dodahe?" Dan karena kembali depresi, Bogiju nggak bisa kembali ke masa lalu lagi. Saat itu keluarga Bok merasa lega dan berharap dengan hilangnya kekuatan Bogiju bisa menyelamatkan nyawa Bogiju. Lalu Bok Man-hum menemui Bogiju dan mengatakan kalau keluarga mereka kehilangan kekuatannya karena seleksi alam. Di kehidupan modern ini, kekuatan super tidak berarti apa-apa lagi. Bok Man-hum saat ini mengatakan kalau ingin hidup tanpa kekuatan dan menjalani setiap waktu seperti orang lain. Bok Man-hum meminta putranya agar tidak memikirkan masa lalu, apalagi kembali ke masa lalu. Kemudian waktu berlalu dan Baek Dong-hee kembali ke fisik aslinya. Baek Dong-hee akhirnya akan melangsungkan pernikahan dengan Jo Ji-han. Tapi saat itu Baek Dong-hee ingin menunda pernikahannya karena memikirkan adiknya. Jo Ji-han gak setuju karena undangan sudah menyebar dan akan banyak bisnis ke depannya. Tapi saat itu terungkap kalau Jo Ji-han menerima telepon dari wanita lain dan menikahi Baek Dong-hee ternyata hanya demi uangnya saja. Lalu saat ini Bogiju terus kembali ke tempat barang rongsokan untuk mencari mobilnya, tapi gak berhasil. Kemudian Baek Dong-hee datang untuk membawa Baek Gwiju kembali dan berkata kalau keluarga Bok sudah kehilangan kekuatan super mereka untuk selamanya. Baek Yina juga datang dan bergabung dengan mereka, meminta bibi Baek Dong-hee untuk terbang dan mencari mobil itu. Tapi Baek Dong-hee tidak bisa terbang lagi dan pergi dengan kecewa. Baek Yina menghibur ayahnya dan menyemangatinya untuk kembali ke masa lalu, mencari Dodahe dan untuk memperingatkan Dodahe. Baek Gwiju kembali ke waktu saat Dodahe, Baek Yina, dan Baek Gwiju bersepeda bersama. Baek Gwiju mengejarnya. Tapi lalu saat di dalam mall, Baek Gwiju nggak bisa membuka pintu. Baek Gwiju mencoba memberi isyarat pada Dodahe tapi nggak berhasil. Lalu Baek Gwiju kembali ke malam saat bersama dengan Dodahe. Dan saat itu Baek Gwiju sudah memperingatkan Dodahe tentang kecelakaan ini. Tapi di masa kini, Baek Yina memeriksa ponselnya, tapi ternyata tidak ada yang berubah. Akhirnya, Baek Yina bertekad untuk menyelidikinya sendiri, datang ke istana sauna, tapi tutup. Lalu, menemukan Noh Hyung-tae di tempat itu. Baek Yina langsung menanyakan tentang Dodahe pada Noh Hyung-tae. Noh Hyung-tae langsung memakai kacamata hitamnya dan berusaha menghindari Baek Yina. Noh Hyung-tae masuk ke dalam sauna dan segera menguncinya. Perilaku Noh Hyung-tae itu sudah membuat Baek Il-hong curiga. Baek Il-hong mempertanyakan apakah Noh Hyung-tae sudah mengerjakan perintahnya? Karena Baek Il-hong mendapatkan surat tilang Noh Hyung-tae di pantai, bukan di sungai. Baek Il-hong mempertanyakan kenapa Noh Hyung-tae pergi ke pantai bukan ke sungai. Noh Hyung-tae beralasan kalau dirinya nggak tenang setelah melakukan tugasnya dan pergi ke pantai. Lalu Baek Il-hong memeriksa ponsel Noh Hyung-tae
dan melihat nggak ada log panggilan sama sekali. Dan hal itu sudah membuatnya semakin curiga. Lalu, Baek Il-hong meminta Noh Hyung-tae untuk membawanya ke pantai yang didatangi oleh Noh Hyung-tae. Saat Noh Hyung-tae menyiapkan mobil, Bogina yang masih dengan gigih berada di sana mendatangi Noh Hyung-tae. Bogina tahu kalau Noh Hyung-tae bukan orang jahat dan gak mungkin akan membunuh Do Dae. Karena kegigihan Bogina, Noh Hyung-tae membuka kacamatanya dan membiarkan Bogina membaca pikirannya sambil mengusir Bogina menjauh. Sebuah kilas balik mengungkapkan kalau Do Dae ternyata memang merencanakan kematiannya. Saat itu Do Dae sudah membuat kesepakatan dengan Bok Man-hom. Jika Bok Man-hom ingin menyelamatkan putranya, bukan dengan memberikan Bok Gui-ju kebahagiaan. Do Dae mengatakan kalau dirinya akan menyelamatkan Bok Gui-ju. Do Dae yang membuat kekuatan Bok Gui-ju kembali, jadi Do Dae juga yang akan merenggut kekuatannya kembali. Dengan membuat Bok Gui-ju gak bisa kembali ke masa lalu. Dengan tidak membuat Bok Gui-ju bahagia. Do Dae akan membuat Bok Gui-ju hancur berantakan. Do Dae meminta bantuan Noh Hyung-tae membuat suatu kecelakaan, dan kecelakaan itu terjadi saat Bok Gui-ju pergi dan berada di masa lalu. Lalu, kalau Bok Gui-ju sudah mengetahui kalau dirinya tidak bisa melakukan apapun, Bok Gui-ju pasti akan hancur, dan Bok Gui-ju pasti kehilangan kekuatannya. Tapi Noh Hyung-tae memikirkan Do Dae. Kalau Bok Gui-ju tidak kembali ke masa 13 tahun yang lalu, bagaimana dengan Do Dae? Do Dae menjawab kalau dirinya sekarang baik-baik saja dan menganggap Noh Hyung-tae kebanyakan nonton film. Do Dae hanya mengatakan tidak apa-apa kalau dirinya yang menghilang. Lalu, Do Dae dan Noh Hyung-tae mengatur kecelakaan itu. Saat Bok Gui-ju berada di masa lalu, Do Dae berpura-pura kecelakaan dan Noh Hyung-tae membawa Do Dae bersamanya. Do Dae menginap sebagai tamu berbayar di dekat pantai dan berbicara dengan seorang gadis kecil. Gadis kecil itu melihat Do Dae yang selalu memandangi sebuah foto. Sementara itu, Bogina kembali pulang dan memberitahu ayahnya kalau Do Dae masih hidup. Tapi ayahnya harus menemukan Do Dae sebelum Baek Il-hong menemukannya. Bogina memberitahu ayahnya lokasi Do Dae dan Bok Gui-ju bergegas ke sana. Bok Gui-ju tiba di wisma yang sama dan mengetahui kalau Do Dae pergi ke pantai. Bok Gui-ju mencarinya, memanggil nama Do Dae. Dan akhirnya Do Dae melihat Bok Gui-ju. Do Dae terkejut dan mulai melarikan diri. Ketika Bok Gui-ju menangkapnya, Do Dae mengusirnya, memintanya untuk pergi. Mengatakan jika Do Dae tetap tinggal, Bok Gui-ju yang akan mati. Do Dae meminta Bok Gui-ju harus bersama Bogina dan jangan mencarinya lagi. Setelah banyak perdebatan, Do Dae putus asa dan mengatakan kalau dirinya hanya ingin Bok Gui-ju tetap hidup. Dan Bok Gui-ju memeluknya, menolak untuk pergi meninggalkan Do Dae meskipun itu mengorbankan nyawanya. Sementara itu di rumah keluarga Bok Dong-hee mengatakan kalau Bok Gui-ju gak ada di kamarnya. Bok Man-hom dan An San-gu terkejut mempertanyakan Bok Gui-ju apakah pergi ke pantai lagi. Lalu Bogina datang dan memberitahu keluarga kalau Do Dae masih hidup. Bogina mengatakan kalau Do Dae sedang bersembunyi dari wanita yang ada di zona itu. Jadi Bogina meminta neneknya tidak perlu cemas karena ayahnya pasti akan membawa Do Dae kembali. Mendengar hal itu, Bok Man-hom hampir pingsan, guys. Lalu Bogina membuka kacamatanya dan mengetahui isi pikiran neneknya, kalau ayahnya akan mati. Saat itu juga seluruh keluarga Bok menatap Bogina dengan terkejut, karena Bogina bisa membaca pikiran. Sementara itu, Bok Gui-ju dan Do Dae menghabiskan momen-momen mengharukan bersama di wisma. Do Dae melarang Bok Gui-ju kembali ke masa lalu. Keesokan paginya, saat Do Dae masih tertidur, Bok Gui-ju terbangun dan menerima panggilan telepon. Bok Gui-ju mengunjungi sebuah restoran, melihat Baek Il-hong dan Noh Hyung-tae di tempat itu. Lalu Bok Gui-ju memesan 2 sop dibungkus. Baek Il-hong akhirnya yakin kalau Do Dae memang masih hidup. Yang membuat Baek Il-hong tidak memahami Do Dae, kenapa Do Dae sampai membohongi Bok Gui-ju hanya demi kabur dari Baek Il-hong. Bok Gui-ju mengatakan kalau Do Dae nggak kabur dari Baek Il-hong, tapi kabur dari Bok Gui-ju. Karena Bok Gui-ju adalah orang yang ditakdirkan mati saat menyelamatkannya dari kebakaran 13 tahun yang lalu. Dan hal itu masih belum terjadi pada Bok Gui-ju. Dan suatu saat pasti akan terjadi.
Jadi Dodahe menghilang demi menyelamatkan Bogwiju. Saat itu Bak Il-hong mempertanyakan apakah Bogwiju tetap akan menyelamatkan Dodahe walaupun akan mati. Bogwiju mengatakan kalau dirinya akan mempertaruhkan nyawanya demi Dodahe dan memperingatkan Bak Il-hong agar tidak melakukan apapun pada Dodahe. Sementara itu Dodahe terbangun dari tidurnya dan terkejut karena Bogwiju tidak ada. Dodahe panik dan keluar, tapi lega melihat Bogwiju datang. Mereka berjalan menuju pantai dan sarapan. Saat itu Dodahe sudah memastikan kalau tidak ada tanda merah di leher Bogwiju. Dodahe juga mengatakan kalau keluarga Bok sudah menunggu mereka pulang. Bogwiju mempertanyakan apakah keluarga Bok sudah mengetahui semuanya tentang kematian Bogwiju saat kembali ke masa lalu. Dodahe menjawab kalau mereka sudah tahu kecuali Bokgina, tapi secepatnya Bokgina pasti akan mengetahuinya. Lalu mereka berdua kembali ke kediaman keluarga Bok. Saat Bogwiju dan Dodahe tiba, semua orang sudah mengetahui tentang kekuatan Bokgina dan Bogwiju mempertanyakan keberadaan putrinya itu. Lalu, Bok Man-hum mengatakan kalau Bokgina sudah membaca pikirannya. Bok Man-hum menyalahkan dirinya sendiri karena selama ini tidak mengetahui kekuatan super cucunya. Lalu Bogwiju pergi menemui putrinya dan mencoba berbicara dengan Bokgina. Bokgina mengatakan kalau Dodahe sudah mengambil keputusan sulit demi menyelamatkan ayahnya, tapi Bokgina menganggap dirinya sudah mengacaukannya. Bogwiju hanya berusaha menenangkan putrinya. Tapi Bokgina nggak bisa melihat ayahnya dan pergi ke kamarnya. Lalu Bok Dong-hee mengajak Bogwiju bicara empat mata dan menanyakan apakah Bogwiju jatuh cinta pada Dodahe atas kemauannya sendiri atau karena pengaruh mimpi ibu mereka. Bogwiju saat itu mengatakan kalau bukan seperti itu. Lalu Bok Dong-hee menceritakan kalau dirinya adalah seorang model. Model utama yang akan datang untuk sebuah pertunjukan. Tapi saat itu Bok Man-hum bermimpi kalau model utama akan jatuh dan terluka. Karena hal itulah, Bok Man-hum melarang Bok Dong-hee untuk datang ke acara. Lalu model lain diminta untuk berjalan menggantikan Bok Dong-hee. Kemudian model itu mengalami kecelakaan karena sepatu hak itu memang dibuat khusus untuk kaki Bok Dong-hee dan bukan miliknya. Merasa bersalah, Bok Dong-hee merasa kalau dirinya lah yang sudah menghancurkan acara itu. Bok Dong-hee menjadi terpengaruh dengan mimpi ibunya. Kalau saja Bok Dong-hee tidak menghiraukan mimpi ibunya itu, Bok Dong-hee menyesali waktu itu dengan terus makan hingga badannya besar. Sementara itu di lain sisi, Dodahe bersama dengan Bok Man-hum. Dodahe mengatakan kalau dirinya tidak berhasil. Saat itu Bok Man-hum sudah melihat kalau Dodahe sudah menunjukkan tekadnya untuk menyelamatkan Bogwiju. Dodahe sudah mengatakan kalau akan mencari jalan lain. Tapi Bok Man-hum sudah ikhlas dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Dodahe mengatakan kalau orang yang menyelamatkannya di masa lalu itu memiliki luka di lehernya, sedangkan Bogwiju nggak memilikinya. Saat itu Bok Man-hum juga memberitahu Dodahe bagaimana Bok Man-hum melihat Bok Dong-hee dan wanita lain sudah berkelahi di apartemen barunya Bok Dong-hee. Dan memperkirakan kalau Jo Ji-han mungkin selingkuh dari Bok Dong-hee. Dodahe menyarankan untuk membatalkan pernikahan saja, tapi Bok Man-hum mengatakan kalau sebelumnya sudah pernah menghancurkan impian putrinya. Bok Man-hum tidak akan bisa menghalangi pernikahan yang sangat diimpikan putrinya. Bok Man-hum juga sudah nggak mau bermimpi lagi, karena mimpi yang dilihatnya selama ini bukan masa depan. Mimpi-mimpi itu adalah kutukan yang memojokkan anak-anaknya ke neraka. Lalu saat Dodahe menemui Bokgina, Bokgina juga mengatakan kalau dirinya adalah kutukan. Karena ibunya meninggal di hari ulang tahunnya, sedangkan ayahnya pun juga akan meninggal di hari lahirnya. Hari itu, Bokgina takut lagi melihat mata seseorang. Lalu Dodahe mencoba menghibur Bokgina dengan mengatakan kalau keluarga Bok berbakat, tapi nggak bersyukur. Ketakutan karena tidak ingin kekuatan diketahui orang lain, memakan semua sendiri, dan tidak tahu cara menggunakan kekuatan dengan benar. Dodahe mengatakan kalau memang nenek Bok Man-hum bisa melihat masa depan, tapi Dodahe akan mengubahnya dan berjanji akan menghapus kutukan itu. Dodahe juga akan menyelamatkan Bogwiju. Lalu di tempat lain, Jo Ji-han menunjukkan kepada Bok Dong-hee apartemen baru mereka setelah mereka menikah. Tapi saat itu Bok Dong-hee juga mengajak Jo Ji-han tinggal bersama keluarga Bok saja. Tapi Jo Ji-han mengatakan kalau sebelumnya Bok Dong-hee yang memintanya untuk mencari apartemen di luar untuk tempat tinggal mereka. Tapi Jo Ji-han akan mengirim tagihan apartemen baru itu pada Bok Dong-hee. Beberapa saat kemudian, Jo Ji-han terlihat sedang membeli 2 minuman dingin. Tapi ternyata Jo Ji-han sedang mentraktir wanita lain dan terlihat merayu wanita itu. Jo Ji-han memang terlihat sedang berselingkuh, tapi ada seseorang yang mengambil gambar mereka lalu mengikuti Jo Ji-han.
Jojihan saat itu menerima pesan berisi semua foto perselingkuhannya. Jojihan terkejut, lalu mobil di depannya menyorotnya dengan lampu jauh. Dodahe masuk ke dalam mobil mengancam Jojihan, memerintahkan Jojihan agar membatalkan pernikahannya. Jojihan jelas nggak mau membatalkan pernikahan dan nggak takut ancaman. Jojihan akan memberi Dodahe uang. Dan Dodahe meminta 200 juta won, berharap Jojihan nggak bisa memenuhinya. Jojihan diminta membawa uangnya sebelum pernikahan Jojihan. Tapi hal itu membuat Jojihan sangat kesal dan menyerang Dodahe, ingin merebut ponsel Dodahe. Bersama dengan itu, Noh Hyung Tae muncul dan mencengkram tangan Jojihan. Dodahe dan Noh Hyung Tae mengancam Jojihan memintanya membatalkan pernikahan atau memberi uang sebesar 200 juta won. Jojihan setuju untuk memberikan uang saja. Lalu setelah kejadian itu, Dodahe menitip pesan pada Noh Hyung Tae agar Baek Il Hong tidak mencampuri urusannya. Dan Dodahe sudah pasrah karena dirinya memang sudah ditakdirkan mati 13 tahun yang lalu. Kalau dirinya menghilang, itu nggak masalah. Noh Hyung Tae mempertanyakan, haruskah Dodahe melakukan semua ini demi menyelamatkan Bok Gi-ju? Dodahe hanya meminta sekali lagi agar Noh Hyung Tae menyampaikan pesan Dodahe pada Baek Il Hong. Jangan menghalangi jalan Dodahe. Saat itu Baek Il Hong tidak menyangka kalau Dodahe dan Bok Gi-ju rela mempertaruhkan nyawa demi satu sama lain. Di rumah keluarga Bok, selama beberapa hari berikutnya, Bok Gi-ju mencoba berbicara dengan Bok Gi-na, tetapi Bok Gi-na nggak mau menemuinya. Lalu Bok Gi-ju melihat Bok Dong-hee yang diam-diam makan, mengenyangkan dirinya. Bok Dong-hee malu karena dirinya ingin kurus tapi tetap makan. Saat itu, Bok Gi-ju mengatakan kalau Bok Dong-hee adalah yang tercantik saat Bok Dong-hee masih di sekolah dasar. Cerita itu membuat Bok Gi-ju melakukan perjalanan ke hari ketika Bok Gi-ju dirawat di rumah sakit setelah menghabiskan terlalu banyak waktu di masa lalu dan tidak makan. Kekurangan nutrisi. Kecintaan Bok Dong-hee pada makan mendorong Bok Gi-ju yang sakit untuk makan juga. Hal itu membuat Bok Gi-ju dari masa depan tersenyum. Setelah Bok Gi-ju kembali ke masa sekarang, Bok Dong-hee mengungkapkan kalau dirinya nggak bahagia meskipun Bok Dong-hee akan menikah. Di tempat lain, Jojihan menyerahkan uang 200 juta won kepada Dodahe. Dodahe terkejut karena Jojihan memiliki uang sebanyak itu. Lalu Grace mendatangi Dodahe dan Dodahe tahu kalau Grace disuruh oleh Baek Il Hong. Sementara itu, Jojihan membawa selingkuhannya menikmati waktu mereka di apartemen baru milik Bok Dong-hee. Lalu saat itu Grace membawa Bok Dong-hee ke apartemen dan mengungkapkan perselingkuhan Jojihan. Karena hal itu Bok Dong-hee putus dengan Jojihan. Lalu Bok Dong-hee meminta kembali uang yang sudah dipinjamkan Bok Dong-hee untuk kliniknya Jojihan. Dan Dodahe muncul dengan uang 200 juta won, mengklaim kalau Dodahe sudah menerima pengembalian hutang dari Jojihan. Jojihan berlutut meminta pengampunan Bok Dong-hee, tapi Bok Dong-hee nggak peduli. Setelah melihat Grace, Jojihan merasa dipermainkan dan menuduh Grace dan Bok Dong-hee bersekongkol menipunya. Padahal Jojihan yang menipu Bok Dong-hee, Jojihan saat itu berusaha keras merebut uang itu. Jojihan dan Grace terlibat perebutan uang dan Grace didorong oleh Jojihan melalui jendela dan jatuh. Saat itu Bok Dong-hee teringat kata-kata Bok Gi-ju tentang bagaimana Bok Dong-hee biasa terbang. Meskipun tubuhnya lebih berat dan mungkin harga dirinya yang berkurang, hal itulah yang menghambat Bok Dong-hee untuk terbang. Mengingat hal itu, ditambah dengan Grace yang jatuh dari gedung dan kemungkinan mati, Bok Dong-hee langsung bertindak dan melompat mengejar Grace. Dan Bok Dong-hee akhirnya bisa menangkap Grace dan terbang. Wow. Saat itu, Jojihan melarikan diri dan melihat Bok Dong-hee terbang sambil membawa Grace terbang. Jojihan merekam mereka dengan ponselnya. Kemudian Grace dan Bok Dong-hee kembali ke apartemen. Rambut mereka acak-acakan persis seperti dalam mimpi Bok Man-hom. Saat itu Dodahe kemudian memberitahu Bok Man-hom kalau mimpinya dapat ditafsirkan secara berbeda. Dan mungkin mimpi tentang masa depan itu bukan kutukan. Saat itu Bok Dong-hee merasa senang karena berhasil mengambil uangnya kembali. Dodahe menjelaskan seperti penjelasan Eun Seung-gu kalau tidak bisa duduk diam menanti masa depan dan harus melakukan hal yang penting demi mewujudkannya. Dodahe menyemangati Bok Man-hom agar terus bermimpi. Kemudian Bok Gi-ju mengajak Bok Gi-na ke kebun binatang dan meski waktu tersisa hanya 30 menit, mereka menikmati waktu bersama dan Bok Gi-ju menghibur Bok Gi-na, memberitahu putrinya itu kalau pada akhirnya semuanya akan baik-baik aja. Saat Dodahe mengunjungi Baek Il Hong di sauna, Dodahe terkejut karena melihat Bok Man-hom di sana. Terungkap kalau Baek Il Hong meminta Bok Man-hom berkunjung.
karena Bak Il-hong ingin mengembalikan tiket lotre kepada Bok Man-hum. Saat itu juga terungkap kalau Bak Il-hong mengatur seluruh situasi yang terjadi dengan Jo Ji-han. Bak Il-hong memerintahkan Noh Hyung-tae untuk mendekati Jo Ji-han dan memberikan informasi pada Jo Ji-han tentang pinjaman berbunga rendah. Saat itu, Jo Ji-han mendapat pinjaman dari orang yang dulunya menipu An Seung-gu, yaitu temannya Bak Il-hong yang juga seorang rentenir. Bak Il-hong juga mengirim Grace untuk membantu Do Da-hye mengungkap perselingkuhan Jo Ji-han kepada Bok Dong-hee. Saat itu, Do Da-hye dan Bak Il-hong mengobrol dan semua terungkap kalau Bak Il-hong sebenarnya mencintai dan peduli pada Do Da-hye dan sudah menganggap Do Da-hye sebagai putrinya sendiri. Mereka menangis dan berpelukan, dan Bak Il-hong meminta Do Da-hye agar bahagia. Saat itu Grace dan Noh Hyung-tae terharu melihat mereka. Kemudian di keluarga Bok Wi-ju membuat semur ikan menggunakan resep An Seung-gu yang udah terlupakan, dan mereka bernostalgia menceritakan pada Bok Gi-na dan Do Da-hye. Sementara itu di klub tari, Bok Gi-na bekerja keras untuk menari dengan baik. Setelah selesai berlatih bersama teman-teman, Han Jin-woo bertanya, Bok Gi-na menari mau ditunjukkan pada siapa? Bok Gi-na ingin menunjukkannya pada seseorang kalau Bok Gi-na memiliki semangat, dan Bok Gi-na ingin agar orang itu tahu kalau Bok Gi-na sudah bekerja keras meskipun masih belum hebat. Dan Bok Gi-na ingin menunjukkan padanya kalau Bok Gi-na juga memiliki teman-teman yang hebat. Bok Gi-na ingin mereka tahu kalau Bok Gi-na sekarang sudah terlihat. Sementara itu Do Da-hye dan Bok Wi-ju menikmati makan malam bersama, di mana Do Da-hye juga menyapa Bok Wi-ju dari masa depan yang juga tersenyum pada mereka. Sementara itu di rumah keluarga Bok Man-hum kembali mengalami mimpi buruk tentang kebakaran lagi. Tapi saat itu An Seung-gu menyemangati Bok Man-hum untuk lebih melihat mimpi dengan teliti. Sedangkan Bok Wi-ju bermesraan dengan Do Da-hye. Lalu saat itu Bok Man-hum mendengar musik yang diputar oleh suaminya, mengingatkannya akan nostalgia, dan akhirnya mereka berdansa bersama. Sementara itu Bok Wi-ju melihat ayah dan ibunya berdansa, dan Bok Wi-ju melakukan perjalanan kembali ke masa lalu di masa kecil ketika kedua orang tuanya berdansa bersama. Saat itulah Bok Wi-ju melihat seorang gadis kecil berwarna yang ternyata adalah Do Da-hye kecil yang diejek oleh teman-temannya karena nggak bisa mengendarai sepeda. Lalu Bok Wi-ju membantu Do Da-hye kecil mengendarai sepedanya. Segala sesuatu di sekitarnya pun menjadi berwarna-warni, guys. Menandakan kalau kini Bok Wi-ju mungkin bisa menyentuh dan merasakan sekelilingnya. Tapi saat Bok Wi-ju kembali ke masa kini, Bok Wi-ju melihat bekas luka merah di lehernya. Bekas luka yang sama dengan yang dimiliki oleh penyelamatnya Do Da-hye. Dan saat itu Bok Wi-ju berusaha menyembunyikan luka di lehernya di balik kerah bajunya dan bergabung makan bersama keluarga Bok. Lalu, Bok Wi-ju pergi ke apotek dan apoteker memberitahunya kalau dengan salep, luka di leher Bok Wi-ju akan sembuh dalam seminggu. Bok Wi-ju langsung pergi tanpa membawa salepnya. Saat itu Bok Wi-ju menyadari betapa sedikit waktu yang tersisa sebelum bekas lukanya hilang. Bok Wi-ju berjalan keluar apotek dan ternyata Do Da-hye sudah berada di sana dan mereka berkencan bersama. Sementara itu di sekolah, saat makan siang, teman-teman sekolah sedang membicarakan Go Hae-rim yang makan sendirian. Lalu Bok Gi-na mendatanginya dan duduk makan bersamanya. Bok Gi-na mencoba membujuk Go Hae-rim untuk kembali bergabung dengan klub tari. Dan Bok Gi-na meminta Go Hae-rim untuk menari bersama. Tapi saat itu Go Hae-rim yang sekarang sudah menjadi orang buangan, tidak tertarik dengan klub tari, dan langsung meninggalkan Bok Gi-na. Sementara itu Bok Dong-hee sedang berolahraga di gedung sasana kebugaran Bok. Lalu Grace datang dan memperkenalkan pamannya yaitu Noh Hyung-tae sebagai pelatih gym tambahan. Sejak semua rencana yang mengalami kegagalan, Noh Hyung-tae membutuhkan pekerjaan. Setelah melihat Noh Hyung-tae, Bok Dong-hee mengingat. Saat Bok Dong-hee masih gendut, Noh Hyung-tae menjadi pengantar makanan yang tidak pernah menumpahkan makanannya. Bok Dong-hee sangat mengaguminya. Padahal waktu itu Noh Hyung-tae hanya melakukan pekerjaan itu untuk memata-matai keluarga Bok. Dan tiba-tiba sekarang Bok Dong-hee dan Noh Hyung-tae bertemu lagi di gedung ini. Berarti mereka nggak pernah ketemu di sauna ya. Seketika itu juga Bok Dong-hee merasa tertarik pada Noh Hyung-tae, guys. Lalu saat Bok Dong-hee lari pagi, Jo Ji-han mendekati Bok Dong-hee dan mencoba mengancamnya dengan video saat Bok Dong-hee terbang menyelamatkan Grace. Dan memaksa Bok Dong-hee menikah dengannya karena Bok Dong-hee, Jo Ji-han terjerat hutang yang besar. Tapi Bok Dong-hee menolak menikah dengan Jo Ji-han dan Bok Dong-hee pergi melanjutkan joggingnya. Jo Ji-han berteriak akan mengungkap video terbang Bok Dong-hee.
Lalu, Jo Ji-han bersiap akan mengejar Bok Dong-hee, tapi tiba-tiba Noh Hyung-tae muncul dan menghalanginya. Ponsel Jo Ji-han terjatuh, dan Noh Hyung-tae mengambil lalu membuang ponsel itu ke kolam. Jo Ji-han berteriak dan menceburkan diri ke kolam. Ponsel itu jelas sudah hilang, guys. Di rumah keluarga Bok, Bok Man-hum berulang kali bermimpi tentang kebakaran dan siswa yang melayang di udara, lalu membagikan penglihatan mimpinya dengan Bok Wi-ju. Tapi saat itu, Bok Wi-ju membayangkan itu adalah peristiwa kebakaran yang terjadi 13 tahun yang lalu. Lalu, Bok Man-hum mengatakan di gedung sekolah itu juga ada jam dan ada sesuatu juga yang bergerak di udara. Mendengar kata udara, Bok Wi-ju langsung mencoba mencari informasi ke tempat kerja pemadam kebakarannya dulu. Bok Wi-ju menemui rekannya dan meminta agar bisa melihat file dari insiden kebakaran 13 tahun yang lalu. Dan temannya berjanji akan menghubungi Bok Wi-ju setelah mendapatkan file itu. Sementara itu di rumah, Do Da-hee dan Eun Seung-gu memasak bersama untuk makan malam. Bok Dong-hee datang dengan melihat ponselnya yang penuh dengan ancaman dari Jo Ji-han. Lalu Bok Gina yang pulang sekolah tidak seperti biasanya. Bok Gina lebih ceria karena akan tampil di kompetisi tari nasional. Dan saat itu Bok Gina masih menyempatkan diri mengirim pesan mengajak Go Hae-rim agar ikut tampil di kompetisi tari nasional. Lalu keluarga Bok makan malam bersama. Saat itu Bok Wi-ju menggunakan sweater yang membuat penampilannya kelihatan aneh. Dan Do Da-hee menegurnya. Bok Wi-ju beralasan demam dan meninggalkan meja makan. Lalu saat tidur, Do Da-hee penasaran dan memeriksa leher Bok Wi-ju. Ternyata ada luka di leher Bok Wi-ju. Ternyata memang benar Bok Wi-ju yang menyelamatkan Do Da-hee di 13 tahun yang lalu. Saat itu Do Da-hee ingin memberitahu keluarga Bok, tapi Bok Wi-ju mencegahnya. Karena keesokan harinya adalah hari istimewa bagi Bok Gina. Bok Wi-ju nggak ingin merusaknya karena masalah ini. Bok Wi-ju ingin Do Da-hee merahasiakan hal ini 1 hari saja. Do Da-hee mempertanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi. Lalu Bok Wi-ju menceritakannya. Berarti kebakaran 13 tahun yang lalu bisa melukai Bok Wi-ju juga. Do Da-hee mengira bisa menghentikan semua dan merubah masa depan. Do Da-hee bingung harus bagaimana. Dan Bok Wi-ju menenangkan Do Da-hee agar nggak perlu panik dengan bekas luka itu. Saat itu, Bok Wi-ju meyakinkan Do Da-hee kalau bekas luka itu akan membutuhkan waktu lama untuk memudar. Bok Wi-ju mengatakan kalau akan tetap bersama Do Da-hee sampai ulang tahunnya yang ke-99 tahun. Sementara itu, Bok Man-hum bermimpi melihat Bok Dong-hee terbang di acara kompetisi tari nasional. Lalu Bok Man-hum dan Eun Seung-gu menemui Bok Dong-hee. Mimpi Bok Man-hum itu akhirnya memicu Bok Dong-hee untuk memutuskan mengubah masa depan. Bok Dong-hee akan tetap datang ke acara Bok Gina, dan Bok Dong-hee berjanji tidak akan terbang walau apapun yang terjadi. Karena jika Bok Dong-hee bisa merubah kondisi itu, berarti Bok Wi-ju bisa selamat. Lalu di acara kompetisi tari, keluarga Bok dan keluarga Do Da-hee bertemu. Dan mereka berkumpul menjadi satu untuk mendukung Bok Gina dan teman-temannya. Sementara itu, Bok Wi-ju menerima telepon dari temannya yang sudah menemukan berkas file kebakaran 13 tahun yang lalu. Dan sebelum pergi, Bok Wi-ju berjanji pada Do Da-hee akan kembali melihat pertunjukan tepat waktu. Di ruang make up, Do Da-hee mengunjungi Bok Gina dan meyakinkannya kalau ayahnya pasti datang melihat pertunjukan tari Bok Gina dan teman-temannya. Sementara itu, Bok Wi-ju sudah tiba di tempat pemadam kebakaran dan melihat file kebakaran 13 tahun yang lalu. Do Da-hee menelpon Bok Wi-ju tapi nggak tersambung. Saat itu juga terlihat Jo Ji-han berada di gedung itu, guys. Kompetisi tari remaja nasional dimulai. Dan Bok Dong-hee mendapat pesan dari Jo Ji-han yang berisi foto selfie Jo Ji-han dan terlihat Bok Gina di belakangnya. Jo Ji-han meminta Bok Dong-hee agar menemuinya di ruang tunggu nomor 4. Bok Dong-hee langsung menuju Jo Ji-han dan berniat menghajarnya, guys. Sementara itu, Bok Gina mengintip di balik panggung dan ayahnya belum berada di bangku penonton. Han Jin-woo mempertanyakan apakah orang yang ditunggu Bok Gina sudah datang dan mengatakan kalau sebentar lagi kelompok mereka akan tampil. Terlihat Bok Wi-ju berlari kembali ke gedung kompetisi tari dan duduk di bangku penonton akan mendukung Bok Gina. Saat itu Bok Gina senang melihat ayahnya. Han Jin-woo juga senang karena yang ditunggu Bok Gina ternyata adalah ayahnya. Sementara itu Jo Ji-han sedang mempersiapkan sesuatu. Bok Dong-hee mencari keberadaan Jo Ji-han, menemukannya dan terkejut melihat semuanya. Lilin-lilin tertata dengan rapi dan Jo Ji-han kembali merayu Bok Dong-hee dan menyiapkan lamarannya. Bok Dong-hee muak dengan rayuan Jo Ji-han. Di belakang panggung, saat semua anggota tari Bok Gina berkumpul, seperti yang diyakini Bok Gina kalau Go Hae-rim pasti datang.
Ternyata benar, Goherim muncul dan bergabung lagi dengan tim Tari. Semuanya senang. Goherim mengatakan kalau Bogina yang merengek memintanya bergabung. Kata-kata klasik Goherim itulah yang dirindukan oleh teman-temannya. Lalu berikutnya, MC memanggil penampilan grup Tari Once dari SMP Hana. Tapi, ketika melihat banyaknya penonton, Bogina tertegun dan terdiam. Bogina gugup. Lalu Han Jin-woo menyemangati Bogina dan melepas kacamata Bogina. Han Jin-woo meminta Bogina agar melihatnya saja saat menari. Bogina akhirnya menari dengan hebatnya. Bogina ingin ayahnya tidak cemas dan mengetahui kalau Bogina saat ini punya teman yang bisa ditatap matanya. Bogina sekarang juga sudah terlihat dan penuh dengan warna. Setelah selesai pertunjukan, mereka berfoto bersama tapi Goherim pergi dan Bogina mengikutinya. Mereka duduk bersama di tangga. Saat itu Bogina menjelaskan kalau betapa kerasnya Bogina berusaha menjadi teman Goherim. Sementara Goherim mengaku kalau ingin Bogina lebih terbuka padanya sebagai teman, tentang sama-sama menyukai Han Jin-woo. Akhirnya saat itu Bogina mengaku kalau dirinya memiliki kekuatan super bisa membaca pikiran orang lain. Saat itu Goherim menganggapnya bercanda dan mengatakan kalau dirinya juga punya kekuatan super menarik perhatian. Mereka tertawa bersama. Saat itu Goherim juga meminta maaf karena sudah mengunci Bogina di gudang ruang olahraga. Sementara itu, saat duduk di antara penonton, Dodahe mengenali pakaian Begwiju dan memberitahunya kalau Begwiju mengenakan pakaian yang sama ini saat Begwiju dari masa depan memberitahu keberadaan Bogina saat Bogina hilang. Lalu tiba-tiba Begwiju meninggalkan bangku penonton dan Dodahe mengejarnya. Sementara itu, Bok Dong-hee masih berusaha melepaskan diri dari Jo Ji-han. Jo Ji-han memohon pada Bok Dong-hee akan menjadi pria yang baik, tapi Bok Dong-hee sudah mengetahuinya. Bok Dong-hee tetap kesal dan ingin pergi. Lalu, Jo Ji-han yang marah dan putus asa mengancam Bok Dong-hee dan akan membakar gedung itu. Sementara itu di bangku penonton, Bok Man-hum menyadari kalau pertunjukan akrobatik yang dilihatnya saat itu sama dengan yang ada di mimpinya. Bok Man-hum mulai menyadari kalau mimpinya ini bukan kebakaran di masa lalu. Tapi Bok Man-hum mengatakan kalau kebakaran itu pasti di gedung ini, di tempat kompetisi tari. Sementara itu, Jo Ji-han mengancam Bok Dong-hee akan membakar semuanya. Bok Dong-hee menantangnya kalau Jo Ji-han gak akan berani membakar semua. Dan langsung pergi meninggalkan Jo Ji-han. Sementara itu, Dodahe mengejar Begwiju. Dodahe mempertanyakan kenapa Begwiju terburu-buru pergi. Begwiju memperlihatkan bekas lukanya yang akan menghilang. Berarti inilah saat Begwiju harus ke masa lalu menyelamatkan Dodahe. Dodahe nggak mau semua ini terjadi. Saat itu, Begwiju hanya mengatakan kalau menyelamatkan Dodahe di masa lalu adalah pilihannya, bukan karena harus begitu. Begwiju dan Dodahe berpelukan sebelum Begwiju melakukan perjalanan ke masa lalu. Lalu, Begwiju ingin Dodahe berjanji kalau jangan pernah menyesali keputusan yang sudah mereka buat. Begwiju meminta Dodahe agar terus membuat keputusan karena mereka nggak bisa mengubah masa depan, tapi masih bisa memutuskan apa yang terjadi setelahnya. Lawan semua mimpi buruk dan buatlah masa depan menjadi lebih terang. Saat itu An Sen-gu datang dan menanyakan keberadaan Begwiju. Dodahe mengatakan kalau Begwiju ke masa lalu. An Sen-gu terkejut kenapa Begwiju pergi ke masa lalu di saat akan terjadi kebakaran di gedung ini, seperti di mimpinya Bok Man-hum. Lalu An Sen-gu berlari mencari alarm kebakaran, sedangkan Dodahe segera mencari Bogina. Sementara itu Jo Ji-han frustasi dan gak sengaja menyalakan api. Jo Ji-han kebingungan karena api langsung menjadi besar dan Jo Ji-han melarikan diri. Bersama dengan itu, An Sen-gu menekan alarm kebakaran. Dan saat itu juga para penonton kompetisi tari berhamburan. Keluarga Dodahe dan keluarga Bok membantu para penonton auditorium. Namun saat api mencapai belakang panggung, Bok Dong-hee terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menjauhkan tirai panggung dari api. Sementara itu Begwiju kembali ke masa lalu dengan wajah sedih untuk memberitahu Dodahe tentang keberadaan Bogina yang menghilang. Tapi saat kembali ke masa depan, Begwiju melihat gedung itu kacau balau dengan alarm kebakaran yang menyala-nyala. Sementara itu Dodahe juga panik dan melawan traumanya berteriak mencari Bogina. Bogina saat itu sedang terkurung bersama Goherim karena api sudah menutup satu-satunya jalan keluar mereka. Saat itu Bogina mencari jalan keluar dan meninggalkan Goherim menunggu. Begwiju menemukan Goherim dan membantunya keluar lalu pergi mencari putrinya. Saat itu Bogina mencari jalan keluar lain menuju belakang panggung, tapi Bogina lemas karena mencium banyak asap. Dodahe menemukan Bogina.
Saat dekorasi kayu akan menimpa mereka, Beguiju datang menyelamatkan mereka. Beguiju menahan dekorasi kayu itu dan meminta Dodahe agar segera membawa Bogina yang pingsan, dan saat itu juga Beguiju berpamitan dengan Dodahe. Dengan Dodahe yang sudah membawa Bogina pergi, Beguiju berpindah ke masa lalu. Beguiju berhasil melakukan perjalanan kembali ke masa kelahiran Bogina dan berterima kasih kepada istrinya, Iseon. Yang entah bagaimana ternyata Iseon bisa melihat Beguiju dari masa depan. Saat Beguiju meninggalkan kamar rumah sakit, warna-warni memenuhi sekeliling Beguiju. Setelah sampai di sekolah Dodahe, Beguiju melihat kepala Jung, rekan petugas pemadam kebakarannya sebelum Jung meninggal dalam reruntuhan bangunan. Kepala Jung entah bagaimana saat itu juga bisa melihat Beguiju. Tapi saat itu Beguiju tidak sadar kenapa orang-orang di masa lalu itu bisa melihatnya dan terlambat memperingatkan Jung. Beguiju saat itu juga bisa menyentuh alat pemadam kebakaran dan langsung mengambil peralatan pemadam kebakaran itu, lalu menuju Dodahe. Beguiju menemukan Dodahe di gudang dan mengeluarkannya. Beguiju mencari jendela saat gedung sekolah runtuh. Beguiju mengucapkan selamat tinggal pada Dodahe, memakaikan cincin, dan mendorong Dodahe ke jaring pengaman di luar gedung sekolah. Beguiju hanya mengatakan kalau ini adalah permulaan meskipun terlihat seperti akhir dari segalanya. Ini belum berakhir, karena selalu ada hari esok. Di masa sekarang, keluarga Bok menaruh foto Beguiju di kolumbarium dan menganggap Beguiju sudah mati. Beguiju sudah hilang sejak kejadian kebakaran di gedung kompetisi tari. Dan saat itu, Jo Ji-han dikirim ke penjara. 5 tahun kemudian, Dodahe tinggal bersama keluarga Bok bersama dengan putra Beguiju yaitu Bok Nuri. Sedangkan Bogina sekarang adalah siswi sekolah menengah. Lalu Bok Dong-hee yang memiliki gedung sasana olahraga menghabiskan waktunya bermain dengan Noh Hyung-tae. Sedangkan Grace yang melihatnya juga ingin bermain dengan Bok Dong-hee. Grace juga curhat kalau dirinya masih belum berhasil dalam audisinya. Sementara itu Bok Man-hum sering mengunjungi sauna Bak Il-hong untuk memanjakan diri. Lalu Bok Man-hum pulang ke rumah dan mengatakan pada keluarganya karena Bok Man-hum bermimpi kalau sudah melihat ada tambahan 1 set peralatan makan di meja makan, dan hal itu bertanda ada seseorang yang akan datang. Kemudian saat Dodahe berada di kamarnya, Bok Nuri datang sambil membawa bolanya. Saat itu Dodahe terkejut karena putranya sudah menemukan mainan bolanya yang hilang. Tapi saat itu Bok Nuri mengatakan kalau sudah membawa bolanya dari kemarin. Lalu Dodahe menguji kekuatan putranya. Apakah bisa Bok Nuri membawa ayahnya kembali dari masa lalu? Dodahe mengambil foto Beguiju dan memperlihatkannya pada Bok Nuri. Tapi saat itu Bok Nuri sekilas saja melihat foto ayahnya dan kembali bermain dengan bolanya. Karena dirasa Dodahe nggak mungkin, karena sudah 18 tahun berlalu, Dodahe mengikhlaskan Beguiju. Tapi saat Dodahe berbalik dan melihat ke belakang, ternyata Bok Nuri bisa membawa ayahnya kembali dari masa lalu, guys. Lebih tepatnya yang menyelamatkan Beguiju saat terjadi ledakan di sekolahnya Dodahe, ternyata adalah putranya sendiri. Wow, tamat guys. Apakah ada season yang kedua ya? Terima kasih sudah menonton video alur cerita ini dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye-bye.